Baik, selamat malam Pak Nudu dan kakak-kakak asisten dosen serta teman-teman yang menyaksikan presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok Face Shield B6 akan mempresentasikan mengenai perancangan face shield yang telah kami buat. Namun sebelumnya, perkenalkan saya Natasha Jennifer Podandi, teman saya Ivonia Sancha, dan teman saya yang satunya lagi Billy Marcel. Untuk yang pertama yaitu unit 1. Pada unit 1 kami mengadakan identifikasi masalah yang ada pada masyarakat. Dan saat ini yang kami identifikasi yaitu masalah mengenai virus corona, di mana masyarakat tidak secara bebas dapat keluar rumah karena takut untuk tertular atau menularkan virus. Maka dari itu akan dirancang sebuah produk yang dapat membantu masyarakat, dan produk yang kami rancang yaitu face shield. Dan dalam perancangan face shield ini, sebelum melakukannya kami mengadakan brainstorming untuk mengumpulkan ide-ide. Nah, seperti yang terlihat pada PPT, di sini ditampilkan mengenai hasil brainstorming yang telah kami kumpulkan melalui gagasan ide dari masing-masing praktikan. Yang pertama dari saya sendiri, saya mengusulkan face shield yang dilengkapi dengan masker, dan untuk Yvonne mengusulkan face shield yang dapat dinaik turunkan. Kemudian untuk Billy, dia memberi gagasan ide mengenai face shield dengan penggunaan tali atau karet pada bagian belakangnya untuk mengatur kelonggaran atau ukuran dari face shield ketika digunakan oleh pengguna. Selanjutnya pada poin tujuan bisa dilihat pada gambar poin tujuan terdapat 2 poin dari primary, yaitu pengoperasian pada face shield yang mampu melindungi wajah dari droplet manusia dan tampilan face shield yang menarik. Untuk primary sendiri, yang pertama memiliki beberapa aspek secondary, yaitu pemakaian yang tidak mudah terlepas, tetap kering, kemudahan mendapatkan material dan bentuk face shield. Kemudian dilanjutkan dengan tertiary-nya, yaitu bahan baku yang kuat, bahan baku ringan, bahan baku elastis, dapat dilonggarkan, bahan baku tahan air, harga material yang murah, ketersediaan material, tidak melukai anggota tubuh, menutupi keseluruhan wajah, dan dapat dinaik turunkan. Pada poin primary yang kedua dilanjutkan dengan aspek secondary, pemilihan pada warna, dan tertiary-nya dapat menyesuaikan dengan pakaian yang digunakan. Lalu pada black box terdiri dari input, black box, dan output. Selanjutnya terdapat transparent box yang memiliki input berupa face shield belum menutupi keseluruhan wajah dari paparan droplet. Kemudian dibutuhkan material dalam perancangan, sehingga dilakukan proses pemilihan material pada beberapa jenis komponen yang akan digunakan, yaitu pengait, pemutar, lapisan pelindung, perekat, dan kerangka. Setelah itu, material yang telah dirancang dipilih akan diproses dan dirancang. Setelah proses perancangan selesai, maka dilakukan proses pengecekan terhadap hasil produk yang telah dikerjakan. Pengecekan dilakukan untuk memastikan agar fungsi dari face shield telah terpenuhi, sehingga akan didapatkan output berupa face shield dapat melindungi wajah dari paparan virus dan droplet. Lalu pada fungsi tujuan, terdapat 2 aspek yang akan dibahas. Yang pertama adalah material, di mana terdapat 5 jenis material yang digunakan. Yang pertama adalah kerangka, di mana kerangka ini berfungsi sebagai komponen dasar untuk menyatukan semua komponen yang digunakan. Lalu pada pengait, digunakan untuk memberikan kenyamanan kepada pengguna dan digunakan sebagai penyangga agar face shield tidak mudah terlepas. Lalu yang ketiga adalah pemutar, yang digunakan untuk menambah nilai keindahan dan digunakan sebagai pengait antara plastik mika dan kerangka face shield agar dapat dinaik turunkan. Lalu ada lapisan pelindung yang digunakan untuk menutupi wajah dari droplet, dan yang terakhir adalah perekat yang digunakan sebagai bahan untuk menyatukan beberapa komponen yang digunakan. Lalu pada aspek yang kedua adalah bentuk, digunakan untuk menutupi keseluruhan wajah. Kemudian yaitu spesifikasi performansi. Di sini ada terdapat 5 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu performansi penggunaan dengan kriteria dapat berfungsi dengan baik, yaitu face shield bagian depan atau plastik mikanya itu dapat dinaik turunkan dengan mudah sebanyak 20 kali dalam 1 menit. Kemudian konsumen tidak kesulitan dalam penggunaannya karena menggunakan karet atau tali di bagian belakang untuk melonggarkan mika tersebut. Kemudian ada tujuan kedua yaitu material. Di sini materialnya terdapat plastik mika, kancing, karet, kain, dan PVC. Kemudian ada estetika penampilan. Di sini maksud dari estetika penampilan yaitu di mana pengguna dapat menggunakan face shield dengan percaya diri untuk keluar rumah dengan variasi pilihan warna yaitu warna dasar, hitam, dan putih. Kemudian untuk tujuan keamanan, melindungi pengguna dari partikel atau droplet orang lain, kemudian tidak melukai pengguna dari ujung-ujung plastik mikanya, sehingga dibuat seperempat lingkaran pada ujung-ujungnya. Kemudian yang terakhir yaitu biaya. Di sini kriteria dari biaya yaitu tidak melebihi harga dari 30.000. Selanjutnya, hubungan antara
antara VOC dengan demanded quality. Pada tabel hubungan antara VOC dengan demanded quality diisi dengan simbol-simbol. Simbol plus menandakan hubungan positif, plus 2 kali itu hubungan yang positif yang kuat, garis datar menandakan hubungan yang negatif, dan segitiga terbalik berarti hubungan yang sangat negatif. Pada competitive analysis terdapat 3 kompetitor desain dari hasil brainstorming dan yang dipilih dari kompetitor 2, yaitu face shield yang edge stable. Pada target of limit sendiri terdapat nilai tertinggi sebesar 8, yaitu penggunaan dapat dinaik turunkan sebanyak 20 kali per menit, dan nilai terendah ada 2, yaitu penggunaan plastik mika ketebalan 0,05 mm dan harga tidak melebihi 30.000. Untuk nilai perbandingan VOC dengan demanded quality diisi dengan simbol-simbol. Lingkaran dengan garis datar di dalamnya menandakan hubungan yang kuat, lingkaran berarti hubungan yang moderate, dan segitiga berarti hubungan yang lemah. Lalu pada tabel morfologi, kelompok praktikan telah memberikan beberapa jenis material yang dapat dipilih dalam proses perancangan, di mana berdasarkan material tersebut didapatkan 27 alternatif kombinasi yang kemungkinan dapat digunakan dalam proses perancangan fashion. Lalu masuk ke unit 2, terdapat penentuan bobot kriteria, di mana penentuan bobot ini dilakukan dengan cara memberikan nilai 1 pada kriteria yang dianggap lebih penting dan memberikan nilai 0 pada kriteria yang dianggap kurang penting. Sehingga berdasarkan tabel yang kami tampilkan dapat dilihat bahwa harga face shield memiliki jumlah nilai yang terbesar yaitu 3, dan berat, tebal material, dan frekuensi mendapatkan nilai yang sama yaitu 1. Kemudian yaitu di sini terdapat gambar sketsa dari 3 alternatif, perbedaannya hanya ada pada bagian pengait. Kemudian yaitu skala penilaian 4 titik. Sebelum kita melakukan matriks evaluasi yang dinilai oleh kelompok sesudah kami di sini diberikan skala penilaian 4 titik dengan kriteria tujuan terdiri atas berat face shield, tebal material plastik mika, harga, dan frekuensi material pelindung dapat dinaik turunkan dengan masing-masing kode A sampai D. Kemudian untuk skala penilaian titiknya terbagi menjadi 4, dimulai dari angka 0, 1, 2, dan 3 dengan nilai masing-masing seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya matriks evaluasi alternatif. Pada tabel matriks ini skornya diisi oleh kelompok setelah kelompok kami yaitu kelompok B1, dan skornya didasarkan oleh dari skala penilaian 4 titik. Pada alternatif 1 memiliki nilai total 150, alternatif 2 memiliki nilai total 130, dan alternatif 3 memiliki nilai hasil atau nilai total 170. Setelah mengisi skor pada tabel matriks bisa dilihat bahwa alternatif 3 merupakan alternatif dengan skor utility tertinggi dan alternatif 2 merupakan alternatif dengan skor utility terendah. Maka dari itu alternatif 3 merupakan alternatif terpilih untuk dilanjutkan ke proses perancangan desain. Lalu unit 3, terdapat analisis desain. Pada analisis desain ini dibutuhkan 5 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah ergonomi, di mana ergonomi ini digunakan untuk mencari data antropometri yang sesuai agar dapat mencapai perancangan yang berbasis human centered design atau dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua adalah matematika. Dalam perancangan dibutuhkan matematika dalam mencari ukuran dimensi yang dibutuhkan agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga adalah efektivitas, di mana terdapat sebuah studi yang telah melakukan eksperimen dan mendapatkan bahwa face shield ternyata dapat menahan 68-96% paparan virus yang berada pada jarak 46 cm dari orang yang batuk. Yang keempat adalah material, di mana material yang digunakan harus bisa diatur kelonggarannya dan dapat menutupi seluruh bagian dan sisi wajah agar dapat terhindar dari droplet. Lalu yang terakhir adalah pengujian kualitas, di mana lapisan pelindung pada face shield yang dirancang tidak boleh berembun dan memiliki tebal lebih dari sama dengan 1 mm. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi para pengguna dari paparan virus. Kemudian yaitu dalam perancangannya dibutuhkan eksperimen, dan di sini ada alat dan bahan yang digunakan pada eksperimen. Gambar telah diberi nomor. Untuk langkah pembuatan seperti yang terlihat pada gambar, langkah pertama pemasangan karet kecil pada plastik mika. Untuk langkah yang kedua pengukuran untuk penempatan kancing. Langkah yang ketiga pembuatan lubang atau menggunting sisi kiri dan kanan dari kerangka atau dari gabus untuk penempatan tali. Kemudian untuk yang keempat yaitu memasang tali pada lubang yang telah dibuat. Kemudian yang kelima yaitu pemasangan kancing pada bagian yang telah diukur sebelumnya. Kemudian yang keenam yaitu perakatan antara gabus atau kerangka dengan plastik mika. Nah, untuk proses eksperimen sendiri terdiri atas 4 proses. Yang pertama menggunakan face shield di kepala pengguna. Proses kedua mengukur apakah face shield tersebut sudah sesuai atau tidak pada kepala pengguna. Proses yang ketiga mencatat kembali hasil eksperimen yang telah dilakukan jika terjadi ketidaksesuaian kepada kepala pengguna. Proses yang keempat yaitu apabila terjadi ketidaksesuaian dengan ukuran face shield yang digunakan, percobaan eksperimen dilakukan kembali dengan menggunakan perancangan alternatif lainnya. Untuk hasil eksperimen pada face shield dinyatakan gagal dikarenakan pada bagian part face shield belum lengkap
lengkap sehingga face shield yang dibuat tidak sesuai dengan rancangan awal. Kesimpulan dari eksperimen yaitu berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan oleh kelompok praktikan, maka disimpulkan bahwa rancangan face shield pada eksperimen kedua lebih baik digunakan karena eksperimen ini menggunakan metode lem pada karet kecil dan jahit tangan pada kancing yang dapat mempermudah kelompok praktikan dalam proses eksperimen. Kemudian untuk bagian model, beberapa tujuan yang awal telah dirancangkan telah tercapai seperti face shield yang dapat dinaik turunkan. Namun ada beberapa kegagalan seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa face shield masih belum kuat karena kurangnya material yang digunakan. Ini merupakan gambar detail yang telah ditampilkan di mana face shield tersebut merupakan bentuk dari perancangan hasil eksperimen yang telah dilakukan oleh salah satu anggota kelompok praktikan. Nah, selanjutnya bill of material atau BOM. Pada level 0 sendiri yaitu produk yang akan dibuat yaitu face shield dengan kode FB000001. Selanjutnya lanjut ke level 1 yaitu bagian-bagian atau part-part dari face shield yang akan dirancang yaitu kerangka, penutup wajah, tali pengait, dan penahan tali. Lanjut lagi ke level 2 yaitu material-material yang dipakai pada tiap-tiap partnya. Untuk kerangka sendiri menggunakan material gabus, penutup wajah menggunakan material plastik mika 0,3 mm, tali pengait menggunakan material tarikur yang panjangnya 1 meter, penahan tali menggunakan material plastik. Sedangkan di level 2 yang terakhir yaitu 2 buah kancing. Kemudian yaitu daftar spesifikasi komponen dengan kode yang telah diambil dari BOM dengan nama part atau komponen yaitu kerangka, penutup wajah, tali, penahan, pengunci tali, dan kancing dengan terpaparkan material serta dimensi yang telah dilihat pada slide dengan jumlah part untuk kerangka yaitu 1, penutup wajah 1, tali 1, penahan atau pengunci tali 1, dan kancing 2 dengan metode perakitan bagi kerangka yaitu jahit, penutup wajah jahit, tali diikat pada pengunci tali, untuk pengunci tali dikaitkan dengan tali, dan untuk kancing dilem. Oke, selanjutnya yaitu unit 4. Untuk unit 4 terdapat value engineering dengan di sini terdapat komponen dengan value-nya masing-masing serta cost dari komponen tersebut. Untuk value-nya di sini rata-rata high dan medium. Kain di sini kain mendapatkan nilai low karena dia hanya menambahkan nilai estetika atau penampilan dari face shield dan mengalami redesign sebanyak menjadi 4.800 dari 5.100 rupiah. Dari semuanya terdapat total harga dari original cost yaitu 16.550 rupiah dan untuk redesign dengan total harga yaitu 16.250 rupiah. Selanjutnya untuk perbaikan, kelengkapan, dan penyelesaian. Pada tabel ini bisa dilihat untuk langkah 1 dan 2 terdapat 8 perbaikan. Untuk langkah 3 hanya memiliki 1 perbaikan, 7 memiliki 4 perbaikan. Selanjutnya material dan peralatan. Untuk material yang digunakan pada proses perancangan desain ini yaitu plastik mika, gabus, kancing plastik, tali kur, dan kain. Untuk peralatan yang digunakan yaitu lem, gunting, benang, jarum jahit, dan mesin jahit. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, berikut merupakan gambar dari produk akhir yang dibuat oleh kelompok B6. Di sini terdapat video demo dalam penggunaan face shield yang telah kami rancang.
Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.